Oke guys, kembali lagi bersama saya Bang Adi Batam. Jadi hari ini guys tidak terduga saya tadi ngantar kue bolu seperti biasa ke arah Tiban dan tempat ini dekat di mana saya mengantar kue bolu itu guys. Nah jadi saya jumpalah sama kawan lama nih guys. Kita kenal berapa lama Wak? Hah? Kita kenal berapa lama? Tahun berapa kita kenal? 2000 akhir 2000 awal apa akhir 2015 tengah pertengah Pertengahan 2015 lah kira-kira guys. Jadi perkenalkan dulu guys, nama kawan awak ini boleh sebut nama asli boleh tak? lah. Nah, nama asli dia, sebelum nama asli saya sebut, Itu lebih kurang kan. iya. Coba guys perhatikan apa wajahnya itu kayak siapa gitu. Nah, kalau diperhatikan itu kayak siapa? Kalau saya menilai beliau ini mirip sama musisi ternama. Nama lebih kurang sedikit Nama pun sedikit pun sama. jauh lebih dia. Ahmad Dhani. Nah, kalau ini Muhammad Jali. Nah, sama aja. Bawa ngopi lu guys. Sekarang udah ada kopi di tempat Wajil guys. Nah, panggilannya itu beliau ini namanya Muhammad Jali, tapi panggilannya Wajil. Nah, di tempatnya ada kopi sekarang. Oh, tahu ya nama. Baru tahu nama asli. Percaya tak? Udah lama aku kenal dia, baru tahu nama aslinya itu belakangan ini guys. Jadi pertanyaannya ini Wak, dulu tuh macam mana? Dulu tuh macam mana ceritanya? Dulu alhamdulillah sekarang kan kawan dah ada kegiatan semua. Kan dulu ngumpul-ngumpul satu rumah itu kan satu markas kan. Sekarang dulu markas kan. Itu kan dia pun kasiran gula, duit istilahnya apa beras ini sekilo apa gitu bawa balik gitu. Oh, berarti pernah mengalami seperti itu juga Wak ya? Bekerja tapi dibayar dengan beras, gula gitu ya. Ada itu kan kita kan yang ngasih yang kita tolong itu istilahnya tuh dia tahu kita tinggalnya di mana, siapa aja gitu kan. Tuh bekerja tidak dengan kawan tuh. Tak usah percaya sama dia. Tidak percaya. Kalau tak ada kawan pun aku tak bisa juga bertahan tanpa duit bertahan. Ya mana itu tadi jujur ada orang minta tolong ya pun kita siapa tak perlu kita minta ini imbalan dikasih alhamdulillah kan syukurillah ya itu yang penting kita orang tuh udah dapat kenal sama kita kalau kita tidak dikasih upah ataupun imbalan apa ada kenal dapat kita satu kawan menjadi saudara gitu. Jadi waktu pertama 2014 mijak Batam itu kerja apa Wak? Hah? Kerja apa? Ada kayak anak kuliah Sana sini lah gitu ya. tas sandang lamaran berapa banyak itu dan tas baju dua pasang gitu itu baju dua pasang itu kita udah persiapan itu nanti malam mana kita besok itu nanti tinggal ada numpang gitu kan bila tak ada lah tidur di halte tak ada juga orang aja yang tak kenal tuh tidur sini besok kita lagi berangkat mencari apa. Jadi ceritanya Wajil ini dia merantau itu modal nekat guys. Modal yakin aja dia merantau ke Batam ini. Jadi sempat itu ya apa namanya kesana kemari bawa tas ransel ya. Bawa tas ransel ada baju lamaran kerja sekali ya kan. Jadi sempat kesana kemari lah Wak Ajil ini. Keliling lah. Keliling Batam lah dia. Maka itu dibilang udah keliling tempat tinggal. Nah, Batam. tinggal di sini di Nongsa pernah tuh tadi Batu Besar. Terus Batu Ampar. Termasuklah Jodoh dan Nagoya tadi kan termasuk itu. Batu Haji, Batam Center. Pengalaman beliau ini sudah puas lah guys. Sana kemari tinggal di sini tinggal di situ akhirnya kalau dibayangkan orang bisa berpikir gimana kau bisa hidup tanpa duit
tinggal sana sini. Ternyata tanpa duit bisa hidup guys. Gitu. Bukan karena duit aja kita bisa hidup. Kita rezeki itu kan bukan soal duit pak. Tapi Jumpa kawan itu rezeki. ya, betul itu. Pokoknya itu tata cara sama satu sama kawan itu harus jaga itu. Percayaan, jujuran itu harus saya. Jujur utama. Jangan karena kita nganggur gitu berpikir singkat itu tadi. Jangan sampai kita nganggur berpikir singkat. Kita nak gimana bisa cari makan apapun yang gitu inilah bikin singkat itu kita nak makan tak bisa beli. Nah, mencuri itu jangan jangan Guys ya. kalau saya nak rantau jangan itu. Lebih baik kita jujur, kalau tidak makan dia tidak makan. Lebih baik tidak makan daripada mencuri. Itu intinya guys. Daripada berbuat jahat lebih baik ya nahan lapar lah puasa. Tapi kan gitu kan pemikiran gitu tidak sama dengan orang cara Ya. gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dia pun nganggur 1% pun kemana ke sini tak ada lah nah panjang tangan rumah kawan juga. Apalagi sempat jaga-jaga kepercayaan orang itu. Nah, sepera pun dia pun back gitu back ya mau ngasih ya biasa Satu kantong besar, satu tas besar. Itu 1 sen pun alhamdulillah lah. Tak ada terambil itu Duit ya. Duit kan isinya. lah duit Satu bag itu duit isinya atau apa? ya duit lah tinggalin apa boleh macam lah alhamdulillah lah. Jadi sempat juga lah banyak duit berarti. Ya, duit orang yang duit kita cuma itu aku bilang tadi dapat orang tak usah percaya sama aku, jangan aku dikasihkan kepercayaan penat. Udah penat. Yeah. Mengemban kepercayaan. Mengemban apa? Mengemban amanah itu penat dia. Biar jaga anak rimau tahu dia kita garang gitu daripada jaga tidak percaya orang itu kita betul harus teliti itu. Jangan sampai kita silap kita tak sekali aja silap tidak akan dipercaya orang lain. Berarti memang tak enak pak ya. Nah, Jadi kita tidak bukan kita melakukan kesalahan tapi itu sudah dipikirkan kita itu orang berpikir itu tidak percaya lagi kita sulit tak bisa lagi kan bisa lagi kita untuk supaya orang itu percaya sama kita. Berarti intinya memang menjadi orang kepercayaan itu atau diberikan amanah itu memang sulit guys. Harus pandai cari kawan. Kawan itu gimana bisa menjadi saudara. Tak bisa saat itu dia ini kasih apa gitu kan. Suatu saat dia datang seperti beliau lah. Aku mulai sedih guys. Aku udah mulai sedih. Ini cerita sudah mulai sedih. Jadi aku mulai sedih. Jangan nangis. Nah, ada cerita kan panjang, lebih ada lagi yang sedih daripada kita kan. Betul. Ceritanya. Ya namanya kehidupan ya gitu lagi guys. Apalagi kehidupan anak rantau itu tidak sama dengan kehidupan anak-anak yang pada umumnya hidup di kampung halamannya guys. Jangan gengsi lah, hidup kita. Apa orang tuh jangan gengsi. Jangan gengsi. Jangan pakai baju di tangan gengsi. Cukup apa adanya. Apa aja dikerjakan ya Wak ya. Iya, apa aja dikerjakan. Nak jadi panas, nak apa, nak bulu lumpuh. Tergantung gitu. Yang penting kita ada kegiatan. Jangan kegiatan yang tidak positif. Jangan pernah melakukan kegiatan yang negatif. Apalagi yang enggak ada tidak di tanah rantauan itu ya. Harus positif guys. positif lah. Jadi memang perjalanan beliau saya pun pernah mengalami seperti itu tapi beda. Beliau lebih berat seperti itu. Beliau lebih berat perjalanannya. Kalau saya numpangnya di Kan ada saudara ya. ada saudara numpang di baru-baru ini aja ada udah saudara kan dekat-dekat. Dulu memang prinsip tidak mau mendekati hidup sendirilah, tidak mau merembat menyusahkan saudara atau apa itu. Lebih baik sesama saudara yang tidak kita kenal kita sama-sama gitu.
Berarti ada saudara juga Wak di Batam. Ada juga. Wah, Mungkin kita saya pikir dia sebatang kara guys. Saya pikir dia sebatang kara di kota dulu Batam. tahu kalau cukup mengetahui aja di sini pemilih kan gitu aja. Cuman kita tak mau menyusahkan lah gitu. Begitu pada prinsipnya dia tidak ada sedihnya ada serunya itu. Yang merasakan lah itu. Saya kata muka kuning itu Pernah melamar di situ juga. betul lah itu kayak Kan bukannya di situ banyak perempuan. kan Masa laki-laki melamar di situ? bencong pun mungkin ada. Ada juga berarti laki-laki yang kerja di situ ya. Di Muka Betul Kuning. lah. Ada. Saya pikir perempuan semua guys, karena di situ Kalau perempuan aja yang ada. kalau orang cerita nama di Muka Kuning tuh orang cerita sebelum kita di situ lah masuk di situ orang cerita pada kita pernah merasakan juga pernah punya cerita juga gitu. Itu sempat kerja tidak? Pak Sempat pernah kerja di situ? itu persaingan tuh Pak bukan 1-2 orang gitu. Iya betul. Kita Jadi pernah aja- sempat kerja di situ berapa lama? kita setingkat SMA aja nanti kena cakap itu tamatan berapa tamatan apa terakhir S1 S2 D3 nah itu saingan malah belum dapat juga. Muka Itu. Kuning itu di mana? Batu Haji ya? Kuning ini Indo lah Masuk Tapi di mana? ayo. Masuk di mana itu dia? Hah? Kecamatan masuk kelurahan kecamatan mana? Yang beduk dulu lah Saya beduk ya. Oh, saya beduk Piayu, saya beduk kan. tembusnya beduk ya Tapi sih sana lagi sih. kita juga Ya pokoknya gitulah, pokoknya kawasan kecamatan Batu Haji yang intinya. kawasan industri lah Itu salah satu kawasan industri di daerah Batu Haji guys. Namanya Muka Kuning, ya. Tapi jangan pernah guys bayangkan muka orang tuh kuning-kuning, jangan pernah kayak gitu guys. Nama aja. Sama kayak di Jakarta itu ada namanya Kuningan. Betul. Nah, kalau sini Muka itu Kuning. seru itu ada sedihnya ada serunya gitu Itu perlu diceritakan tak? oh Perlu diceritakan tak tuh seru sedih? Tak perlu. apabila kita pada sedihnya itu kita pergi lama kerja tuh tak ada duit apalagi ada 1.000 2.000 itu itu gimana kita bisa harus menjelangi ke sana sampai ke sana Naik apa? Naik angkot. kadang Atau naik motor. dulu kan masih ada sekarang kan zaman canggih dulu kan Facebook kan itu Jadi naik Facebook. chattingan lah sama kawan yang udah HP itu kan Enggak, maksudnya- tukar dulu PBB itu kan Oh, zaman BlackBerry ya. tukar Facebook Bukan maksud saya itu waktu melamar pekerjaan ke sana. numpang Melamar ada pekerjaan ke sana itu naik apa? lah kawan numpang kan itu nebeng itu Nebeng motor lah ya namanya. Kawan punya motor jadi ikut sama dia. kawan itu kadang-kadang kawan tadi kenal kadang ada kawan sebetul satu arah kan nebeng Kalau naik angkot tak ada duit. aku kan angkot pernah Jadi pernah kerja di situ berapa lama di Muka Kuning? kita kerja tak dapat Jadi setelah dari situ kerja apa lagi serabutan lah ya. ya kita udah ya tetap lah seperti tas disandang isinya lamaran baju tetap ada walaupun tidak situ kan walaupun tahun berikutnya itu kan tetap ada isi tas lamaran itu standby gitu kan Udah berapa banyak perusahaan yang dikirimi lamaran kerja? Udah berapa banyak tahu kira-kira? lah tidak tahu lagi Lebih dari 10. lebih Lebih dari 10 guys. tidak tahu lagi lah Akhirnya dapat. ya bertahun kemudian setelah 4 tahun kemudian dia ada dapatlah daerah sini lah kita Riau. Jadi akhirnya dapat guys. Sekian lama, sekian tahun dia masukkan lamaran pekerjaan. Tahun keempat baru dapat. Itu di daerah sini Tanjung Riau. Kebetulan memang beliau ini tinggalnya di Tanjung Riau. Kerjanya di Tanjung Riau. Sekarang aja. Oh, sekarang, ya, ya, sekarang. kerja ini aja tinggal sini. Sekarang dia menetap di Tanjung Riau. Sebelumnya tuh udah pernah juga tinggal sini kan. Hmm. Itu kan tinggal numpang itu. Sini numpang itu sehari malam 2 malam. Minggu 2 minggu berpindah-pindah ya. Sedih ya. Sedih ya. Betul sedih guys.
Saya pernah ngalamin juga Tapi kayak gitu. itu masih baik, itu ada aja kawan yang baik sama awaknya. Jemput, nanya kabar di mana Wak? Di sini ada kawan datang, mungkin rasa rindu atau apa, ada kawan dengki, bawakan ini, bawakan itu, diajak ke sana ke sini. Maksudnya apa nih? Hah? Bawakan itu, aku kesini tak bawa apa-apa. Dulu. Oh no. Ini tuh aku deh guys, aku tak bawa apa-apa. Aku tadi ngantar kue. Bahkan kawan-kawan jauh dari tempat tinggal kita, perjalanan 1 jam lebih itu jauh lah kayak gitu. Dulu kan kita tak punya motor. Tempat kita ini kan jauh. Ada aja kawan datang. Situ aja. Kenapa bisa baik sama awak? Dan awaknya tidak mengaku baik. Orang kalau mengaku dirinya baik itu tak betul. Betul kan? Dan ada orang mengaku diri baik. Kalau orang mengaku diri baik, dapat dipastikan dia bukan orang baik. Karena dia mengaku baik. Mana ada orang baik ngaku. Nah, jadi seperti itulah guys ya. Perjalanan hidup Muhammad Jalil guys. Baru tahu aku nama dia tuh, tahu tak? Dulu tak punya kos. Kita cuma numpang ya. Kenapa punya? Udah berapa tahun ini? 2 tahun ini. 2 tahun ini dengan kos sendiri. Kalau boleh tahu berapa kosan ini, Pak? Hah? Ya. 2 juta? Gitu. Satu bulan? 2 juta, kita makan apa-apa. Sedang aja 2 juta. Murah aja, Pak. Yang enggak aja. Tak perlu mewah lah. Anu lah, pas VIP lah ya. Kayak apa? Ini kos VIP. Yang penting dapat berteduh itu lah. Iyalah, Tidur, istirahat. capek lagi kalau tinggal tempat orang ya kan? Tak perlulah kita nak AC lah. Ada kok AC-nya, dia bohong, ada AC-nya. Ada AC-nya. Tidak masalah. Itu AC. Emang tak nampak aja, dia orangnya rendah hati guys. Tak mau dinunjukkan. Orangnya pun rendah. Orangnya merendah. Tak perlulah nah yang bergengsi-gengsian. Jadi sesuaikan lah dengan kehidupan kita kan. Ya. Pernah kerja bangunan tak, Pak? Oh benar. Kau pernah kerja ini ya? Masang kasten di lampu merah? Apa tuh? Masang itu batu jalan itu? Batu itu Iya. Batu jalan pernah? di taman itu. Maksudnya di Itu antara kayak batu dua jalur. jalan, iya pernah. belum. Oh, itu. Pernah itu. Jadi antam aja. Mantap. Antam aja guys. Mantap ini. Yang penting kan ini kerjanya halal. Jadi apa lagi ceritanya? Ada cerita yang lebih menarik tidak? Suatu pengalaman hidup di masa itu. Apa entah itu Saya yang paling berkesan kawan gitu. yang sampai tak pernah lupa pada masa itu, yang kawan datang mengantarkan nasi jauh mengantarkan duit, dengar ada ini kan tuh pagi-pagi subuh-subuh mau ngongkos apa lah itu untuk ngamar dari pekerjaan itu. Nah, itu kawan jauh-jauh datang gitu kan mengantarkan duit 10.000 gitu. Nah, saya tak pernah lupa tuh. Boleh sebut nama tak? Boleh sebut namanya? Yang pernah ada yang ngantarkan nasi. Boleh sebut nama tak? Hah? Boleh disebutkan tak namanya? Atau tak perlu itu disebutkan itu namanya? itu tak pernah lupa itu. Apalagi yang sekarang beliau itu ada sekali saya yang ada sampai saat ini masih inilah, masih dia pun di beda apa itu Kasta. kasta kegiatan gitu kan, tapi kita punya kegiatan, dia punya kegiatan, tapi tetap dia dulu lah. Siapa? Nah, dia juga kadang ngasih duit, ngantarkan duit, alih-alih ada di dalam sepatu gitu. Nah, sembunyi gitu ya. Tak pernah lupa kan. Ada yang ngantarkan duit, ada yang ngantarkan nasi, ada yang jemput. Nah itu banyak yang beda-beda kan kawan itu. Aku kalau yang jemput pernah, cuman kalau diantarkan nasi, duit, kalau duit Itu ada. belum Nasi belum. jemput kau. Oh, belum.
Waktu itu kisahnya lebih lebih jadul lagi guys, lebih dahulu lagi. Iya itu. Karena hidup bersama ini ramah-ramah satu tempat itu udah biasa itu. Gimana makanan itu sedikit bisa makan semua. Ah, itu. Gimana makan itu enak bisa Enak. makan jadi enak gitu. Sedikit dan sedikit itu bisa jadi makan ramah-ramah ya. Kalau cerita yang paling berkesan selain itu ada yang paling berkesan ini cerita, kalau bisa tuh sebut nama sekali lah kalau bisa. Cerita yang berkesan, maksudnya orang yang paling berjasa nih dalam hidup Wajil di kota Batam ini itu siapa gitu, karena kita tidak boleh melupakan nama itu. Itu cukup sini aja lah. Oh, gitu ya? Sebut nanti kita tamat nanti. Sini tamat pertama udah tamat udah berarti udah cukup sini aja lah. Dia tak perlu kasih, berarti ulang. berarti dia tak mau memberitahu siapa orang yang paling berjasa dalam hidupnya di kota Batam ini guys. Tapi aku tahu siapa, sebut deh. Sebut tak? Terserah ya, kita boleh. Aku mana tahu siapa. Aku tanya jadi tak mau jawab. Jadi sekarang sudah mendapatkan pekerjaan lah ceritanya Wajil ini. Ya Wak ya. Sudah dapat kerjaan tetap lah gitu ya. Boleh dikatakan tetap lah meskipun belum permanen ya. Maksudnya pekerjaan itu kan ya udah sekian lama, bisa dikatakan tetap lah itu sudah. Dan lebih dari setahun ya kan. Tapi ada kebutuhan dulu kita tak kerja, orang tua ada ini butuh itu kita tak bisa apa-apa. Nak minta sana di mana kita nak bayar? Alhamdulillah lah. Sekarang alhamdulillah udah ada kopi. Ya. Kalau main di tempat dia udah ada kopi guys. Dulu nak datang main kita tak punya kos, itu tinggal tempat kawan. Udah ada roti. Kalau kawan nak datang jumpai saya itu suruh bawa kopi tu. Kalau sekarang udah bisa menyediakan kopi, sudah menyediakan makanan nih Wak ya. Jadi beruntung lah aku datang ke sini sudah disediakan. Kalau dulu aku datang ke tempat dia, makanya aku tak mau datang. Ada punya tempat. Tak tahu mau kemana. Mau jumpai dia di mana coba? Tempat Tak tinggal. tahu. Cemburu. Pindah sini. Persis lah memang bohong. Sekarang sudah menetap nih di kelurahan Tanjung Riau, tepatnya di Kecamatan Sekupang. Sekupang atau Timban ini maksudnya? Sekupang ya? Riau. Jadi itulah guys. Nampaknya kalau kita ceritakan lagi mau sejam ini guys. Jadi cukup. Ada buat kawan-kawan semua yang pernah inilah kan saya lupa, mungkin dah ada kegiatan masing-masing kita bisa bersama-sama di satu saat nanti kita ada tanpa diperjanjikan kita bertemu. Macam gitu lah ya. Nah itu Kita tak ada janji, tahu jumpa gitu. kita nih kita sombongkan gitu, dan kita lupa kita karena ada kegiatan itu masing-masing kan, ada keluarga, ngurus ekonomi rumah tangga gitu kan, ada kegiatan lain. Saya pun gitu juga gitu ya, ada kegiatan yang lain juga. Satu saat nanti pasti kita di mana-mana pasti ketemu. Ya, Ya betul. Jadi itu guys. Cuman saya ini ada menyimpan satu pertanyaan. Pertanyaan yang paling krusial atau apa ya? Pertanyaan yang paling inti. Pertanyaan yang paling khusus, istimewa. itu jangan tanya. Ini saya mau tanya guys. Dia mau jawab mau tidak terserah. Pokoknya saya harus tanya. Itu kan Karena saya ini nih berkawan sama dia ini dari 2015 sampai saat ini 2021 dah nih. Udah 2021 udah hampir 6 tahun kami kenal. Aku jumpa dia masih tetap dengan masih tetap dengan sosok yang sama atau wujud yang sama, keadaan yang sama gitu guys. Nah, jadi pertanyaannya itu kapan nih Wajil? Kita tidak tahu, kita mengerti jodoh, rezeki segala sesuatu sudah Tuhan yang mengatur. Kita cuma mau
apa ya istilahnya itu, bertanya, pasti setiap laki-laki ada keinginan untuk menjalin rumah tangga seperti seperti Jelas saya. lah. Rencana itu kan perlu. Kadang sudah direncanakan gagal, Ya. tapi bisa kita duduk disebutkan itu kan, diucapkan. Karena Hanya Tuhan biarkanlah yang waktu menentukan. akan mempertemukan nanti. Waktu itu siapa? Waktu Allah yang memberikan waktu untuk bertemu. Jadi dia memang belum dikasih mungkin. Jadi belum dipertemukan jodohnya. Kayak Yang masih ada- ada yang kau bilang gitu, kau harus ada yang di ini gitu, yang ditambahkan dulu. Ya kalau masalah jodoh itu kan ya udah yang utama juga. Ya, Tapi tapi aku geram juga kalau tak kawin-kawin. Aku sebagai kawan yang geram ini ya. katanya kita mati itu tak mungkin kita meninggalkan apa kan? Karena memang ada kalau orang nanya kita, kau kapan nikah, kau kapan married, kau kapan nak kawin, sama nanya kau kapan nak mati. Nah itulah sama, kau kapan mati, sama pertanyaan itu. Masih Cuman ini kita karena sir ya kan, sir itu rahasia, itu kita tidak tahu gitu kapan beliau akan bukan mempertemukan ya, bertemu dengan jodohnya gitu. Jadi itu pertanyaan yang paling krusial dari saya, pertanyaan paling inti. Setiap saya jumpa ada saya tanya ini. Jadi gitu aja ya guys, buat kawan-kawan yang di channel sana juga, bocah yang di channel sini, itu channel, jangan lupa itu channelnya beliau Wak JL ya. Nah jangan lupa kawan-kawan subscribe atau subscribe channelnya Wak JL untuk mengetahui video-video apa yang beliau upload di ini channelnya. cerita punya cerita. Saudara ini dari apa nih? Dari mana? Macam ada ini. Kenapa? Kita udah di insert itu ya. Itu siaran di TV insert itu tentang silat itu. Oh. Itu mudah. Saudara ini dari mana sebetulnya? Saya Dari tadi tidak mengenalkan. Tiba-tiba datang diwawancara gitu. sudah Menggali, sudah memperkenalkan tadi awal-awal. Saya guys, saya Bang Adi Batam ya. Waduh. Nah itu nama saya. nama ini saya lah, nama Mak Dodol. Mak Dodol ya juga. Bang Adi Batam ya juga. Kalau Mak Dodol itu arahnya ke ini, ke konten-konten komedi Melayu lah, atau komedi lah umumnya. Kalau di Bang Adi Batam saya ngeplok aja guys, saya kurir itu kalau di Bang Adi Batam itu saya ngurir, ngantar-ngantar kue bolu, itu saya vlog, saya rekam. Ada juga di channel saya ini kan. Buat kawan-kawan yang di situ juga, subscribe channel aku juga ya, Rahadi Saputra. Nah, sampai di sini dulu guys, Yang ini tanya lagi. jangan ada pertanyaan lagi ya. Aku pun tak mau jawab. Ini yang terakhir, memang betul-betul tak ada lagi yang ditanyakan karena pertanyaan krusialnya sudah tadi, pertanyaan paling inti Nantilah jawab itu. udah kita ini, nanti dia jawab di telinga saya jadi bisikkan aja. Jadi sampai jumpa lagi guys di Bang Adi Batam. Kita akhiri bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa subscribe dua channel ini ya guys. Thank you.